Mulai, silakan. Oke, selamat melakukan praktik. Kedua Bapak Hebat, Pak Jagong dan Pak Dirman, ya. Oke, sukses ya, semangat. Tuhan berkati. Dirman. Halo, ya selamat sore Pak. Halo Pak Dirman, kita mulai. Iya, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam room ini. Mardi. Langsung dimulai. Mardi mulai sudah. Silakan. Oke, selamat sore Pak. Oke, selamat sore Pak Guru. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Ini mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya. Ya baik. Mungkin apa yang bisa saya bantu, karena kelihatannya Pak ini lagi kebingungan ini dan tergesa-gesa. Silakan Ya, Pak. sebenarnya saya ingin berkonsultasi sekaligus ingin mendapatkan solusi dari Bapak atas masalah yang saya hadapi, karena di sini saya merasa bingung dengan siswa saya di dalam kelas saya. Oh ya, baik. Oke, baik. Jadi apa yang menjadi tujuan dari pertemuan atau percakapan kita hari ini? Oke, yang menjadi permasalahannya Pak di sini bahwa di kelas yang saya ampu ada siswa yang pada saat pembelajaran mereka tidak tenang. Bisa dikatakan bahwa siswa ini super aktif dan setiap kali dalam pembelajaran mereka selalu mengganggu teman-temannya sehingga membuat suasana kelasnya tidak nyaman. Seperti itu Pak masalahnya. Oke, baik. Jadi di sini mungkin dari permasalahan itu apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita ini, menjadi tujuan Pak. Oke, tujuannya kita di sini, saya di sini hanya mau meminta mungkin ada solusi ataukah ada alternatif lain bagaimana cara untuk mengatasi problem yang saya hadapi, di mana kita dapat mengendalikan lagi fokusnya siswa supaya minat mereka dan proses pembelajaran di kelas juga berjalan dengan baik. Oh ya, baik. Nah, jadi tujuannya yaitu kita mau mencari solusi dari permasalahan yang dialami Pak Guru. Nah, jadi di sini mungkin dari masalah yang sudah diceritakan ini, kira-kira masalah apa yang mungkin lebih mendalam lagi, lebih apa dari yang menjadi hambatan dari Pak Guru dalam kelasnya ini? Begini yang menjadi hambatan di sini, yaitu pertama, siswa saya sudah secara personal saya sudah panggil dia
dan memberikan arahan, tetapi saya juga masih mengalami kendala karena setelah kita konfirmasi masalahnya, kita gali masalahnya secara berdua antara saya dengan siswa saya, tetapi masalahnya tetap terulang hal yang sama. Terus di sini saya akan merencanakan lagi, mungkin saya buat pendekatan dengan orang tua, ataukah mungkin dengan sering berkonsultasi juga dengan rekan guru saya di sekolah, di dalam hal ini terlebih kepada Bapak yang mungkin di sini statusnya adalah sebagai kepala sekolah, supaya bisa mencarikan solusinya, sehingga kendala yang saya alami tadi dapat teratasi, di mana saya sudah melakukan pendekatan secara personal tetapi belum bisa mengatasi problem yang saya hadapi. Oh ya, baik. Jadi ini ya ceritanya Pak sudah melakukan pendekatan dengan siswa itu sendiri ya. Nah, Ya, saya di sudah sini melakukan mungkin pendekatan. ya, baik. Jadi mungkin kira-kira apakah Pak sudah melakukan pendekatan dengan orang tuanya, mungkin bagaimana dia punya kelakuan, tingkah laku di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Ya, saya di sini dalam rencana saya dan sudah saya jalani juga, saya akan panggil orang tuanya dan puji Tuhan, orang tuanya, respon dari orang tuanya sangat baik. Mereka juga memahami kondisi anak mereka dan mereka juga punya niat untuk membimbing anak mereka itu dari rumah, dan kami sebagai dan titipan pesan dari orang tuanya bahwa selaku guru dan juga orang tua di sekolah, kami diberi wewenang untuk mendidik dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih baik lagi. Dalam hal ini bahwa orang tua mempercayakan kepada saya supaya bisa merubah karakter dari siswa saya. Dan satu titipan pesan dari mereka bahwa dalam mengatasi masalah ini, mereka meminta supaya saya meminimalis hal-hal yang merugikan siswa di sini, dalam hal mungkin ada kontak fisik ataukah hal-hal yang dapat berakibat berdampak kurang baik terhadap peserta didik saya. Mungkin seperti itu, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi Pak Guru sudah melakukan pendekatan, tetapi yang mungkin dengan orang tuanya itu kita harus melakukan berulang-ulang kali ya. Nah, jadi berulang-ulang kali bagaimana kita Jadi, menanyakan. saya akan melakukan pendekatan dengan orang tuanya secara rutin dan melaporkan hasil perkembangan juga anak itu. Sehingga Oh ya, baik. dari hasil pantauan saya juga dapat melaporkan ke orang tua, sehingga orang tua juga dapat mengetahui perkembangan dari anaknya. Oh ya, baik. Jadi itu yang menjadi rencana Bapak ya? Ya, rencana saya Rencana ke depan. Bapak itu, rencana ke depan itu Bapak akan melakukan pendekatan secara rutin ya, secara rutin. Nah, jadi itu rencana Bapak. Mungkin ada ya cara lain lagi ya, mungkin ada cara untuk melakukan pendekatan secara mendalam lagi, secara khusus ke pribadi anak itu sendiri. Ya, kalau pendekatan untuk anak tadi, kalau hal-hal baik yang harus saya lakukan supaya saya dapat meminimalisir tingkat kenakalannya tadi, itu berarti di sekolah yang pertama yang harus saya lakukan adalah membuka suasana kelas itu harus dengan suasana yang bersemangat. Terus yang kedua, mengingatkan mereka mengenai kesepakatan kelas yang sudah dibangun, di mana kesepakatan kelasnya bahwa di sekolah itu bahwa kami semua siswa, baik dari latar belakang yang berbeda atau bersama dengan guru, harus saling menghormati
Terus yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Itulah kesepakatan kelas kami. Dan yang ketiga, mungkin yang harus saya lakukan tadi adalah saya akan mengamati tingkah laku mereka dan melaporkannya juga tingkat perkembangan mereka kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya mengetahui perkembangan anaknya itu sudah sejauh mana, sehingga di sekolah terjadi kegiatan pembelajaran yang nyaman dan orang tuanya pun merasa puas dengan pelayanan dari pihak sekolah. Mungkin dari pihak sekolah, rencana saya ke depan, rencana yang lebih mendalam dari saya mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, jadi itu ada berbagai macam atau banyak rencana dan juga cara-cara atau tindakan-tindakan yang Pak akan lakukan untuk kedepannya untuk mengatasi masalah ini. Nah, jadi semua masalah itu Pak sudah lakukan, tetapi ada yang belum maksimal, dan dengan cara yang Pak rencanakan ini semoga dapat menjadi solusi dari masalah yang Pak Guru sudah hadapi saat ini. Ya, amin, Pak. Semoga apa yang saya rencanakan ini membawakan dampak atau membawakan hasil yang positif bagi saya, bagi peserta didik saya, dan juga bagi orang tua siswa yang bersangkutan. Oke, baik ya. Jadi itu semoga harapannya semua masalah yang dihadapi oleh Pak ini dapat segera terselesaikan dan Pak Guru juga dapat bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas Bapak, yaitu sebagai guru kita terus mendidik dan terus menuntun mereka untuk menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu Pak Guru. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya, dan di sini saya sangat berterima kasih karena saya sudah dapat berbagi pengalaman dan berbagi masalah saya dengan Bapak, dan di sini saya sangat-sangat merasa lega karena dengan hal-hal yang diberikan tadi oleh Bapak, arahan dan solusinya tadi, di sini saya sangat-sangat sudah merasa lega dan merasa bahwa beban saya sudah teratasi, dan semoga rencana besar saya ke depan untuk mengatasi masalah siswa ini dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi amin ya. Jadi Ya, amin, kita amin. percaya ya, jadi Pak Guru harus yakin bahwa apa yang sudah dijalankan Pak Guru pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk anak-anak didik kita ke Iya, depan. puji Tuhan ya. Iya. Oke, silakan Pak. Silakan nyantai-nyantai, tidak usah berbeban Pak Guru. Iya, terima kasih. Saya juga senantiasa akan menjalani semua kegiatan ini, dan puji Tuhan, semoga rencana besar ini juga dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke Pak Guru. Lanjut lagi ya. Ya, lanjut dengan refleksi tadi. Ataukah balik lagi saya sebagai coach? Langsung saja kita langsung, karena minimalis waktu juga, kita langsung refleksi saja dengan kegiatan kita hari ini. Pak Guru, karena tadi ada diberikan, mungkin bisa di saling bertukar. Itu lagi berapa menit? Waktu tinggal berapa menit itu? Karena 15 menit. Maksudnya Pak Guru, 15 menit itu
untuk setiap CGP atau setiap kelompok ini? Setiap kelompok, Pak. Baik, ya demikian kegiatan kita. Terus kita langsung masuk ke bagian refleksi. Refleksi kita dengan melihat pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang Oh ya. Pertanyaan ini seperti yang sudah diberikan pertanyaan ini. Jadi, ya. langsung dengan pertanyaan pertama memang. Oke, baik. Pak Guru mungkin tadi hanya seperti ini, Pak, langsung refleksi atau ulang lagi nih, Pak Guru? Kita setelah kegiatan kita langsung refleksi bagaimana dengan kegiatan hari ini. Yang itu pertanyaan yang tadi. Oh iya. Saya pikirin mungkin kita bertukar lagi sebagai coach dan coaching. Ya Pak Guru, karena setiap CGP itu 15 orang, 15 menit. Nah, mungkin kita coba sedikit lagi Pak Guru. Pak Guru sebagai coach dan saya sebagai coaching. Kita bertukar, ya. Ya, berapa menit ini? Lagi 5 menit ke berapa ini? 10 menit. Waktunya tinggal berapa menit, Pak? Lagi 10 menit ini. Diusahakan. Ya, diusahakan, oke. Oke. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, baik, Pak. Di sini saya lagi kebingungan, ada perasaan kurang baik dan mood saya kurang enak dengan siswa saya di kelas ini. Oh, jadi terakhir-terakhir ini saya lihat juga Pak, ekspresi Pak, memang kelihatan dari wajahnya memang bahwa mungkin Pak ada masalah, sehingga hari ini Pak datang kepada saya mungkin sebagai atasan, mungkin di sini mungkin Pak butuh teman untuk curhat dan lain sebagainya. Silakan saja Pak, boleh mengutarakan masalahnya yang sedang Bapak hadapi di kelas. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah, jadi begini Pak, di kelas itu ada beberapa siswa yang memang wataknya ini berbeda-beda dan mungkin itu kenakalan yang sekarang ini mereka mungkin lebih banyak bergaul dengan orang di luar, makanya sampai di kelas juga walaupun ada gurunya tetapi mereka tetap masa bodoh. Oh, jadi itu masalahnya Pak. Jadi begini Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkan keluhan Bapak, dan di sini sebenarnya bahwa saya lihat sepertinya masalah Bapak ini juga cukup rumit sehingga butuh teman untuk curhat, teman untuk berbagi, dan di sini saya buka ruang untuk Bapak untuk sharingkan masalah Bapak dengan saya, sehingga kita dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang Bapak hadapi. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak,
apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam masalah yang Bapak hadapi sekarang? Ya, baik. Jadi yang menjadi tantangan itu ya ada yang pertama itu saya tantangan saya itu saya sudah berusaha sebagaimana saya selalu pendekatan dengan pribadinya, saya selalu berkomunikasi dengan dia bagaimana agar tidak mengganggu siswa-siswa yang lain di kelas, karena ini juga menjadi tantangan bahwa siswa yang lain juga merasa terganggu dan mereka merasa bahwa di dalam kelas mereka itu ada yang memimpin mereka seperti yang berkuasa, ada yang berkuasa lah di situ. Jadi banyak siswa yang masih merasa terbebani dan mungkin langkah yang jadi mungkin dari sini itu menjadi tantangan, Pak. Ya, terus dari tantangan itu dan yang sudah dihadapi oleh Bapak, terus bagaimana kondisi murid saat mereka berada di masyarakat? Mungkin Pak bisa dengarkan dari mereka atau Pak bisa menggalinya dari orang tua mereka. Mungkin ada informasi-informasi yang bisa disampaikan saat ini mungkin dari murid atau dari orang tua. Oh, ya, baik. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan orang tuanya dan juga dengan masyarakat di sekitar mengenai bagaimana tingkah laku anak ini di masyarakat maupun di rumahnya. Di rumahnya juga kadang orang tuanya kan pergi kerja semua, jadi anak itu pulang sekolah tidak ada yang memperhatikan. Nah, jadi di lingkungan masyarakat juga saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang penting di masyarakat dan bagaimana caranya. Tetapi kelakuan anak itu mungkin kita bisa merubahnya dari tingkah lakunya. Baik, dari apa yang sudah Bapak gali, informasinya dari masyarakat, dari anak sendiri, bahwa dari masyarakat dan orang tuanya Bapak mendapatkan bahwa karena kesibukan juga ya Pak, kesibukan orang tua dengan pekerjaannya, sehingga mereka sering ditinggalkan sendiri di rumah. Dan hal ini memang berdampak juga bagi anak-anak kita. Terus untuk kedepannya, apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu siswa tersebut dalam menghadapi atau mengatasi tingkat kenakalannya Oke, baik. yang sulit ditangani walaupun Bapak sudah melakukan berbagai hal. Ya, baik. Jadi di sini saya kembali mencari cara, misalnya kalau di sekolah atau di kelas itu saya lebih banyak lagi melakukan, misalnya dalam proses pembelajaran itu saya lebih banyak lagi membuat video-video pembelajaran, ice breaking, dan juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dari situ yang saya rencanakan, jadi apa mungkin dari metode yang seperti itu, apakah siswa itu merasa senang dan tidak jenuh dengan pembelajaran ini. Dan kemudian di masyarakat itu saya akan melakukan ya pertemuan atau pertemuan rutin dengan orang tua ini untuk kunjungan rumah juga Pak, boleh bisa dibilang kunjungan rumah juga. Oke, bisa kan dilakukan kunjungan ke rumahnya sehingga bisa diceritakan atau bisa disampaikan ke orang tuanya. Baik, di sini Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat pendekatan, berkoordinasi dengan orang tua tadi, membuat kunjungan rumah, terus pembelajaran di kelas lebih dimodifikasi dalam hal ini pembelajarannya
mungkin dibuat sedemikian rupa, dirakit sedemikian rupa, sehingga siswa kita lebih bersemangat, fokus mereka tetap. Dan saran saya Pak, jangan membiarkan kelas itu mungkin terlalu ditinggalkan lama, ataukah mungkin kita lebih ke hal-hal lain meninggalkan siswa kita. Karena cenderung bahwa kalau kita meninggalkan kelas berarti ada nanti berdampak juga pada siswa kita. Terus apa yang akan menjadi harapan besar Bapak ke depan, dan dari rencana tindak lanjut yang sudah Bapak lakukan itu, harapannya ke depan? Aduh, Pak Jagongnya keluar ini. Halo Pak Jagong. Ya, sudah mulai terlimpar nanti. Halo Pak Jagong. Aduh. Dirman, Pak Jagongnya mana? Pak Jagongnya terlimpar, Bu. Nanti tunggu mulai lagi ya, Iya, iya. sampai lakukan refleksi diri ya. Saya sudah minta untuk dia masuk lagi ke room lagi.
room kelompok. Halo Pak Jagong, masuk lagi ke room kelompok itu. Pak, sudah kembali berarti kita ulang lagi Pak. Halo Pak Guru. Kalau bisa kita ulang lagi Pak, kita punya. Iya ya, saya sudah bisa mendengar suaranya Pak. Halo Pak Jagong. Halo. Aduh. Halo. Aku Pak lagi, kalau bisa kita ulangi lagi. Muncul dua memang itu Pak. Kita ulang. Ya, kita ulangi lagi Pak. Tapi itu muncul dua memang Pak. Matikan satu. Halo Pak Jagong, bisa mendengar suara saya?
Halo Pak Jagong. Ya, Pak. Ya, kalau bisa kita ulang lagi. Ya, ya. Nah, kita mulai ya Pak. Ya, ya, Pak. Oke, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak. Maaf, Pak, mengganggu waktunya. Ini saya mau sedikit curhat kepada Bapak, bagaimana ada beberapa siswa di kelas saya ini yang sampai saat ini mereka sangat sulit untuk diatasi, Pak. Walaupun saya sudah dengan ada beberapa cara yang sudah saya lakukan. Oh, begitu Pak. Baik. Saya di sini melihat dari ekspresinya Bapak, mimik mukanya Bapak di sini kurang bersemangat ya. Mungkin karena terkendala ada masalah itu, dan saya di sini saya sangat-sangat merasa senang karena Pak datang mengunjungi saya untuk berbagi masalah dan meminta solusi dari saya bagaimana untuk mengatasi kondisi siswa di kelasnya Bapak ya. Iya. Terus mungkin dari apa yang Bapak hadapi itu, mungkin di kelas masalah atau problem apa yang sedang Bapak hadapi di kelasnya Bapak? Bagaimana, Pak? Bisa diulang? Ya, begini Pak, dari apa yang sudah Bapak hari ini datang dan meminta saya dan berkunjung dan serta mau berbagi dengan saya, mungkin di sini saya mau tahu mungkin apa masalah atau problem yang sedang Bapak hadapi. Iya, baik. Jadi yang saya hadapi yaitu ada siswa di kelas saya ini yang masih belum bisa teratasi, yakni dengan kenakalan mereka saat ini. Mungkin ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan, beberapa cara saya lakukan, tetapi masih ada siswa yang belum bisa saya atasi. Mungkin di sini saya mau minta solusi dari Bapak. Ya, baik. Jadi saya sudah mendengar bahwa problem atau masalah yang Bapak hadapi adalah ada siswa yang dari latar belakang dan kondisinya yang berbeda-beda sehingga di dalam kelas ada yang tidak fokus. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam masalah yang sedang Bapak hadapi sekarang? Tantangannya Ya, saja, baik. Pak. Jadi tantangannya itu banyak. Ada saya merasa terganggu, ada anak-anak lain mereka selalu menceritakan kepada saya bahwa mereka merasa terganggu dengan kelakuan dari anak tersebut, dan juga yang merupakan tantangan bagi saya yaitu bagaimana caranya saya dapat melakukan pendekatan yang lebih lanjut dengan anak tersebut, itu bagaimana agar bisa menetralkan kembali bagaimana sikap anak tersebut. Oke, jadi selama ini juga Bapak sudah pernah melakukan pendekatan secara personal terhadap siswanya Bapak, tetapi dalam hal ini belum maksimal atau belum 100%, sehingga masih terkendala juga. Nah, begini Pak, dari masalah tadi, bagaimana kondisi murid saat mereka berada di lingkungan masyarakat? Mungkin Pak bisa
dengar atau Pak bisa gali dari orang tua ataukah dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya siswa supaya Bapak bisa mengetahui apa saja yang aktivitas mereka di luar ataukah di rumah. Oh ya, baik. Jadi saya sudah melakukan konsultasi atau kunjungan dengan orang tuanya, dan saya menceritakan bagaimana kelakuan anaknya itu, dan orang tuanya juga menceritakan kepada saya bahwa memang itu juga menjadi tantangan bagi orang tuanya karena orang tuanya juga ada kesibukan dengan pekerjaan, jadi mereka itu sering pulangnya malam dan anak itu pulang sekolah tidak ada yang urus. Jadi mungkin kelemahannya dari orang tuanya juga seperti itu. Dan di masyarakat juga ada beberapa yang menceritakan bahwa memang itu kurangnya perhatian dari orang tuanya. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, di sini saya sudah bisa tangkap bahwa masalah utamanya juga bahwa kondisi keluarga juga di sini. Perhatian dari orang tua itu yang menjadi problem juga. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu siswa tersebut dalam menghadapi kenakalan yang sulit ditangani? Walaupun Bapak sudah melakukan beberapa hal tadi seperti pendekatan secara personal dan terhadap siswa dan juga pendekatan ke orang tuanya. Mungkin di sini tantangannya saja Pak, tantangan yang Iya, baik. Jadi yang saya lakukan itu untuk rencana ke depan itu saya kalau di kelas saya lebih banyak lagi membuat video-video pembelajaran yang membuat atau yang menarik mereka anak tersebut itu untuk lebih bersemangat dan dia betah dan dia diam di tempat karena dia lebih banyak mungkin saya usahakan mungkin agar bisa lebih menayangkan video-video dan dia harus lebih fokus kepada video itu sehingga dia tidak terganggu lagi dengan yang lain-lain. Kemudian untuk di lingkungan atau di rumah atau di orang tua, saya harus melakukan kunjungan rumah secara rutin dan itu akan lakukan dan juga saya memberitahukan kepada orang tuanya bagaimana caranya atau apa supaya orang tuanya juga lebih memperhatikan anaknya. Ya, oke. Saya juga sangat-sangat setuju dengan apa yang akan Bapak lakukan ke depan, yaitu yang pertama menciptakan kondisi kelasnya, mengkondisikan kelas dengan membuat video karena anak itu lebih suka dengan hal-hal baru. Kita harus mencoba hal-hal baru sehingga dia menjadi fokus kembali. Terus yang kedua, rencananya Bapak tadi bahwa pendekatan ke orang tua di sini kita yang saya sarankan bahwa Bapak harus melakukan juga kunjungan rumah dan juga harus membuatkan laporan perkembangan dari siswa yang bersangkutan sehingga orang tuanya juga mengetahui bahwa sebagai guru kita punya tanggung jawab sudah mengatasi masalah dari anak mereka. Terus bagaimana cara Bapak untuk berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut? Iya, baik. Mungkin Jadi dengan penjadwalannya kah? ya, dengan menjadwalkan secara rutin. Menjadwalkan secara rutin dan melaporkan hasil perkembangan anak tersebut dengan berbagai macam cara. Saya akan melaporkannya atau memberikan beberapa catatan ini kepada orang tuanya, bagaimana perkembangan dari anaknya tersebut.